Bayangin lo punya kesempatan tinggal di Jepang dan semuanya ditanggung dan dapat tunjangan 500 juta per orang. Waduh, ini fenomena apa? Ada apa sih di Jepang sehingga mereka pemerintahnya memperlakukan kebijakan seperti itu berlaku buat orang-orang yang mau tinggal di Jepang. Ada apa nih ya Bang ya? Kira-kira tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gua upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel ini sehingga bisa berkembang seperti ini berkat kalian semua ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan selalu dapat pemberitahuannya nih teman-teman ya. Nah, ini ada yang aneh nih. Kenapa pemerintah Jepang sampai sanggup mengeluarkan dana sebesar 500 juta untuk satu orang yang mau tinggal di Jepang? Kira-kira ada apa ya teman-teman ya? Dan kalau misalnya tinggal di Jepang, kira-kira mau ditaruhnya di mana nih? Apakah Jepang itu juga semuanya secara geografis letaknya perkotaan? Kagak ada yang di bawah gunung, kagak ada yang di hutan gitu ya teman-teman ya? Tentu saja ada nih ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kira-kira dapat 500 juta ditaruh di Jepang itu sebagai apa? Tonton channel ini, tonton video ini, kita langsung ngecek aja di video yang pertama, dan tentu saja nanti kita bakalan ngebacain komentar-komentar dari netizen nih teman-teman. Kita langsung cek aja di video yang pertama. Jepang akan bayar 500 juta ke orang yang mau menetap di daerah pedesaan. Ini menarik nih. Seriusan pindah ke Jepang dibayar 500 juta? Tapi daerah pedesaan ini kayak gimana? Pokoknya kalau kita lihat film, desa Jepang itu ada dua jenis. Bisa cakep banget kayak Ghibli vibes, bisa juga serem banget kita jadi tumbal. Ini Cek Detik dan Kompas. Ternyata Jepang lagi ngelakuin program revitalisasi nasional. Mereka menghidupin lagi kawasan pedesaan di Jepang. Soalnya anak-anak mudanya pada pindah ke kota-kota besar kayak Tokyo. Jadi desanya nggak keurus. Banyak rumah yang ditelantarin. Contohnya kayak di desa Takahama, desa nelayan yang pantainya indah banget nih. Jepang juga kelihatannya lagi banyak masalah kependudukan, krisis populasi, tenaga kerjanya kurang, dan mereka sangat terbuka sama imigran yang mau ke sana. Makanya netizen komen, mau banget, udah capek sama pemerintah negeri ini. Tapi tolong kasih warung Madura satu di setiap desa. Buat yang mau ikut titik kumpul pelabuhan Tanjung Priuk ya guys, jam 9. Selain Jepang, negara lain juga banyak yang bikin program kayak gini. Contohnya Irlandia, pindah ke sana bisa dapat 1,4 miliar. Swiss bisa bayar kamu 342 juta buat tinggal di desa pegunungan Alpen. Detailnya bisa ngebaca di artikel CNN yang ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mendengar pendapat kamu. Nah, tuh ya, udah jelas ya tadi infonya ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut program itu di Jepang bakalan ditaruh di pedesaan. Karena mereka akan melakukan program revitalisasi. Kenapa? Karena anak mudanya itu pada pindah ke kota besar. Kayak misalnya kita dari Jawa pada ke Jakarta, dari Lampung pada ke Jakarta. Lama-lama habis, kagak ada yang mau tinggal di desa. Tinggal orang yang tua-tua gitu ngurus rumah tuanya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Jepang nih. Ya, pertama untuk mengatasi populasi juga yang di Jepang juga ada fenomena kayak males lah buat nikah gitu anak-anak muda di Jepang. Jadi kayak apa sih keturunan di sana itu semakin sedikit gitu ya teman-teman ya. Waduh, kira-kira berminat nggak? Tapi tadi ada satu yang paling besar itu yang menawarkan programnya 1,4 miliar per orang itu pindah ke Irlandia. Wow, menarik sekali ya teman-teman ya. Kira-kira ada apa sih di sana ya? Kata si abangnya, apakah kita akan dijadikan tumbal? Ya kita lihat dulu ini komentarnya teman-teman ya. Ada ribuan komentarnya. Sabar ya kayak tuh. Oke, Jepang nggak seseram tinggal di negeri plus 62. Oke nih ya kita lihat ada minusnya, ada nenek turbo. Mau ikut satu kampungku. Waduh, gimana caranya Bang tuh Bang? Ada yang mau ikut satu kampung Bang kayak mau bedol desa pindah ke Jepang ya. Aduh, gua mau berkunjung ke makam kakek legend aja deh. Iya elah. Jepang akan bayar 500 juta buat orang yang mau pindah ke pedesaan. Dua artikel ini sama-sama bilang ini adalah program revitalisasi regional. Apa benar program ini bisa kasih kamu 500 juta? Gue ambil contoh Hokkaido ya. Yes, benar. 500 juta ini adalah gaji dan bonus kamu untuk kerja jadi petani stroberi di Hokkaido. Sebulan suami istri gajinya 31 juta untuk berdua. Bonus tahunan 4,5 kali gaji. Jadi setahun total bisa dapat sekitar 511 juta. Syaratnya apa? Harus daftar sebagai suami istri, harus berdua. Yang single nggak bisa. Khawatirnya nanti stres kesepian di antah berantah. Harus bisa bahasa Jepang untuk kerja dengan orang-orang di desa. Sebelumnya harus tinggal di 3 kota besar ini dan sekitarnya. Harus bisa setir mobil karena di pedesaan jarang ada bus dan kereta. Kalian juga bisa dapat benefit ini.
So, kalian minatkah jadi petani stroberi di Hokkaido? Follow shite kudasai. Lagi-lagi jomblo jadi korban. Yang jomblo jangan berharap bisa ngikutin program ini ya. Karena pemerintah Jepang menyaratkan bagi yang sudah menikah. Kenapa? Karena takutnya di sana kesepian. Karena bakal tinggal di desa ya teman-teman ya. Waduh, dan harus bisa nyetir. Karena di sana nggak ada namanya transportasi umum. Dan harus bisa juga bahasa Jepang. Persyaratannya panjang, persyaratannya banyak. Jadi 500 juta itu gak langsung dikasih brek begitu lo nyampe di sana, kagak. Lo harus kerja dulu jadi petani stroberi. Jadi setelah diakumulasi penghasilan lo tuh akan sampai dengan 511 juta. Nah, clear? Clear. Kita lihat komentarnya nih. Jomblo-jomblo siap berkomentar ya tuh. Kursus bahasa Jepang dulu ya. Ya, selain kursus bahasa Jepang, lo cari pasangan dulu ya. Kalau belajar bahasa Jepang baru mulai sekarang, bagaimana caranya agar bisa ke sana? Udah dikasih tahu tadi nak ya tuh. Ayo kita bedol desa bareng-bareng aja antara satu kabupaten namanya Desa Indo. Kita bangun dah situ desa seperti di Indonesia. Ada sawah, kebun, masjid, pengajian, warung dan lain-lain ya. Minat? Saya minat sekali bro, minat. Satu keluarga bisa kamu bantu nggak? Tapi sayangnya kami sekeluarga nggak bisa bahasa Jepang. Harus belajar dulu ya kak ya tuh. Syaratnya banyak juga ya, kirain cuma bisa bahasa Jepang doang. Gua yakin lo masih jomblo nih ya. Kita lihat video yang lain lagi dah. Nah, yang pengen ngeliat kira-kira bagaimana suasana desa-desa di Jepang yang kalau misalnya nanti kalian ikut program ini, kalian bakal ke desa ini. Ini videonya nih. Ini ada captionnya. Captionnya begini nih ya. Satu sore di komplek desa yang sepi. Ya Allah, banyak patung-patung kayak begitu. Ada tulisan-tulisan kayak begitu kayak di kuburan Cina. Kira-kira masih berminat atau kagak? Ini kayaknya memang di lokasi kuburan deh. Kuburan atau kayak taman atau lapangan gitu teman-teman. Gue nggak ngerti. Tapi sepi banget sumpah. Kita lihat. Siapa tahu di sisi lain ada yang lebih rame nih. Itu tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya tinggal di desa-desa Jepang. Di sana tuh jarang banget ditemuin anak-anak mudanya. Kalian bakal sering nemuin orang-orang tua, tapi di sana orang-orang tuanya lebih ramah. Nah, terus kalau kalian di sana itu kalian akan ngelihat view-nya itu kebanyakan hutan dan pepohonan. Bagaimana, masih berminat? Masih lah ya. Kita lihat ada 6 komentarnya ini. Tuh ya. Sebenarnya keadaan begini yang damai dan adem ya yang ku cari karena udah seumur hidup tinggal di kota yang bising. Kalau yang suka kak, tapi kalau yang takut dengan kesepian ya ngeri juga ya kak ya tuh. Kita lihat lagi ini ada komentar ya. Di Jepang lowongannya pekerjaannya itu hanya pabrik saja kak atau ada pertanian juga kan kebun buah gitu. Ada kak, tadi dibilang di kebun stroberi kak ya, kebun stroberi. Aduh, kita lihat video yang lain lagi dah nih. Tuh, POV kehidupan Jepang sangat sepi. Waduh, sepi banget ya. Bingung kayak kita naik sepeda mau ke tempat kerja, mau ke kebun, ngeliat kanan kiri biasanya kan nyapa, "Oi, mau kemana?" Atau mampir ke warung dulu, beli apa, beli jajanan atau beli minuman gitu. Tapi ini kagak bisa dilakuin di situ. Apakah kalian nanti kira-kira nggak kangen dengan suasana kayak gitu? Apakah kalian tetap tergiur dengan 511 juta per tahunnya? Kita lihat ada 9 komentarnya nih ya tuh. Ada yang jualan seblak nggak? Kagak ya tuh. Wah, banyak. Aduh. Setenang itukah Jepang? Tuh iya kalau daerah bukan pusat kota memang seperti ini Kak suasananya. Tuh ya. Oke, ini kalau di desanya kita lihat lagi suasananya ya teman-teman ya. Ini nih. Tuh.
Oke teman-teman ya, kalau kalian perhatiin dari tadi setelah kita ngeliat beberapa view desa di Jepang itu kayak view-nya itu bersih banget ya, langitnya cerah terus gitu teman-teman ya. Emang enak sih ngeliatnya, tapi kalau misalnya kalian nggak siap dengan keadaan sepi, kayaknya nanti dulu deh. Coba kita lihat ada 6 komentarnya nih, 6 komentarnya ya. Ada salju nggak? Ada dong, nggak ada tahun ini kebagian dingin doang. Oh ya mungkin ada musim saljunya, tapi tahun ini kata si mbaknya kebagian dinginnya doang gitu ya. Seperti di Miken, Miken tuh bagian pelosok. Oh, dijawab sama mbaknya langsung. Kita lihat video yang lain lagi dah kira-kira seperti apa sih kondisi atau keadaan di desa-desa di Jepang nih ya, teman-teman ya. お疲れ様です。皆さん、見て皆さん。今日は天気が悪いですね。ちょっと雨が降っている。私の家は田舎で静かなですね。じゃあ、皆さんは天気がどうですか？一緒か？見て皆さん。私の自転車は6台ぐらいあったです。でも、自転車はあまり使わないんです。私は会社に行くとき Oke, teman-teman ya, kalau ini sih kayaknya abangnya ngajarin untuk bahasa Jepang ya. Belajar kaiwayo minasan. Hei, punya sepeda 6 katanya, tapi view-nya itu kayak di perkampungan yang habis hujan. Dingin, sejuk, adem, damai ya, teman-teman. Jadi kayaknya kalau orang-orang yang udah penuh tekanan banget di Indonesia, ya pinjolnya di mana-mana, tagihan mekarnya nelpon terus, datang terus ke rumah, kayaknya cocok deh. Tapi kalian nggak semena-mena bisa datang langsung ke sana karena ada beberapa persyaratan yang harus diikutin ya nih ya. Kayak kalian harus pasangan suami istri, kayak harus bisa bahasa Jepang, harus bisa nyetir juga ya. Aduh, pokoknya ada syaratnya. Jadi mungkin bisa dicari tahu informasinya. Kira-kira kalau mau ngikutin program itu apa aja syaratnya, kalian bisa cari tahu lah ya, banyak informasinya teman-temannya. Dan kalian juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang penting sehat ya. Jadi kalau menurut gua biarpun kita tinggal di Indonesia dengan keadaan yang ya cukup lah ya, cukup, kurang juga jangan. Ya disyukuri aja karena bagaimanapun tuh lebih enak di negeri sendiri. Kayak kita nggak harus penyesuaian lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau perubahan, mau langsung banting setir, ya boleh juga. Gue nggak ngelarang juga sih ya teman-teman ya. Karena itu juga terbuka buat semua orang dan siapa aja. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.